Oke, dalam komunikasi lintas budaya dengan budaya yang berbeda, memang pertanyaan pertama, mengapa sih kita mau capek-capek melakukannya gitu ya? Tentu jawabannya sudah cukup jelas ya. Dunia kita itu semakin global, sehingga kita banyak kebutuhan praktis lintas budaya, dan ini adalah cara kita itu untuk memperkenalkan diri kita, roh kita itu kepada dunia. Satu racikan yang baru ya. Jadi, mengapa kita ingin melakukannya? Pertama ya, ada kebutuhan-kebutuhan praktis, sehingga kita harus berinteraksi dengan kultur lain itu ya, karena dunia semakin global. Kemudian kita juga menyadari bahwa ada potensi kita itu untuk menjalin relasi yang membuat hidup kita menjadi lebih baru, lebih baik ya, tidak itu-itu saja. Walaupun excitement ini harus dicampur dengan waspada tadi itu, karena setiap kultur itu mengandung hal-hal negatif yang bisa masuk jadi roh negatif yang menghantui kita itu ya. Jadi ada hantunya dalam kultur-kultur, dan kalau kita salah masuk, kita juga terserap di dalamnya. Kemudian motivasi lain itu, ya kita ingin memperkenalkan diri kita dalam budaya orang lain. Kita ingin memperkenalkan budaya kita itu kepada dunia untuk ikut berkontribusi dalam perkembangan budaya. Oke, dan yang saya pikir sangat penting itu, kita kan memiliki identitas baru ya. Kita ingin mengkomunikasikan keistimewaan identitas kita itu untuk diketahui orang. Nah, apa potensi masalah akibat perbedaan ini? Ya, kita kalau berbeda nilai, berbeda worldviews, berbeda bahasa, berbeda sikap, ini potensi besar ya untuk konflik, salah mengerti, atau tidak terjalin dengan baik relasi itu. Karena roh karakter yang mendasari kita itu berbeda. Jadi, bagaimana strategi kita untuk berinteraksi? Salah satu yang sangat menolong itu pendekatan masuk lewat co-culture itu ya. Misalnya pertemuan anak-anak mahasiswa dari negara ini dengan mahasiswa negara lain, karena sama-sama mahasiswa ada saluran untuk masuk ya. Jadi peran co-culture ini besar dalam menolong kita membangun relasi interpersonal di dalam budaya yang berbeda. Misalnya saya berinteraksi dengan orang dari Amerika, karena sama-sama dosen, kita bisa mulai berbicara tentang topik kedosenan kita, dari situ baru kita bisa masuk, dan sebagainya ya. Kompetensi apa yang diperlukan untuk bisa berinteraksi dalam intercultural communication? Pertama, kita perlu punya motivasi dan punya sikap bahwa komunikasi diperlukan. Kalau kita tidak punya itu, kita anggap ngapain berbicara dengan orang dan budaya lain, tentu kita tidak akan membangun kompetensi itu. Jadi pertama, kita perlu punya motivasi dan perlu punya sikap. Kedua, kita harus punya sikap toleran, belajar toleran terhadap sesuatu yang kurang jelas gitu ya, yang tidak terlalu pasti. Dari komunikasi kan masing-masing mungkin bisa bahasa Inggris, tapi karena negara aslinya bukan berbahasa Inggris, komunikasi yang disampaikan itu mungkin tidak terlalu jelas, tapi bagi kita itu tidak membuat kita frustrasi. Ketiga, pikiran terbuka, open-minded. Jangan terlalu sempit berpikirnya ya, tidak boleh picik, dan tidak boleh lagi menghakimi orang terlalu cepat gitu. Ya akan aneh kan kalau orang Barat itu menggunakan tangan kiri, kita menganggap tidak sopan, karena itu bukan kultur mereka begitu ya. Kemudian tentu jangan lupa yang keempat itu adalah kompetensi tentang pengetahuan kita tentang budaya mereka, masyarakat mereka, dan skill kita untuk belajar bahasa mereka itu jangan dianggap rendah juga. Itu penting ya untuk berkompetensi berkomunikasi secara lintas kultural. Dan tentu yang kelima ya harus sabar, harus tabah ya dalam menjalani ini, karena
sering kita disalah mengertikan orang, tapi kita harus terus berusaha. Nah, seringkali orang merasa malu berkomunikasi ya, terlebih lintas budaya ini ya. Ada takut dipermalukan, takut turun derajat. Saudara-saudara, tidak sedikit kita merasa takut berkomunikasi dalam berbagai setting ya. Karena rasa takut itu. Padahal komunikasi itu tidak membunuh kita ya, tidak berbahaya kecuali kita berbicara di Korea Utara barangkali ya. Salah bicara bisa celaka, tapi dalam banyak kasus kita bisa berbicara, bertanya, bercakap-cakap tanpa takut berbahaya. Tapi seandainya kita punya rasa cemas dalam berkomunikasi, ada beberapa saran untuk latihan. Pertama, untuk mengatasinya, kita latihan ya, keterampilan. Jadi percakapan itu kita rehearsal. Sering kita latihan seperti aktor untuk bermain drama atau main film, dia latihan dulu berbicara, beraksi, dan dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, ya sama dengan menghadapi corona ya, divaksinasi ya, diberi kekebalan kita terhadap rasa takut itu, dengan memberi sedikit demi sedikit, kecil demi kecil, situasi yang kita takuti itu, tapi kecil-kecil, sehingga terbangun rasa keberanian. Kita bicara dalam forum yang kecil dulu dengan orang-orang yang kita kenal dan sebagainya ya. Ketiga itu apa yang disebut afirmasi. Afirmasi ini kata-kata positif yang kita ucapkan di dalam hati kita itu seperti contoh-contoh yang ada di layar ini ya. Kata-kata yang barangkali buat kita bunyinya kok nggak ada jaminan teorinya gitu. Tapi laporan mengatakan kata-kata itu menolong sekali dalam kita mengatasi rasa takut. Kemudian saran yang lain itu adalah keinginan, rasa hasrat kita untuk berkomunikasi. Kita ingin melakukannya, bukan karena harus melakukannya, tapi kita memang menyukai, menyenanginya gitu. Ada rasa ingin melakukannya. Saran lain juga itu membayangkan dalam pikiran kita bukan prospek negatifnya, tapi prospek positifnya. Jadi namanya positif visualisasi positif. Kita membayangkan yang terjadi itu suatu yang istimewa, begitu, yang dimana kita berhasil berbicara, dan memang itu menstimulasi diri kita itu untuk bisa melakukannya dengan baik. Yang terakhir ya, kita terima saja ya, ketakutan kita itu, kita rasakan ketakutan itu, tapi we do it anyway, kita tetap lakukan juga.